Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus yang masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk menjalani rutinitas kehidupan kita. Juga pada hari ini, sebelum kita memasuki istirahat malam kita, mari sejenak kita mendengar firman Tuhan yang hari ini berdasarkan Kitab Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai yang ke-9 dengan judul perikop pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Saya membacakan salah satu ayat, selebihnya silahkan Bapak Ibu Saudara untuk membaca di tempatnya masing-masing. Saya akan membacakan dalam ayat yang kedua berbunyi demikian. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Judul firman Tuhan untuk menjadi perenungan kita melewati nas hari ini adalah Ingat Tuhan. Saudara, ada peribahasa yang tentunya tidak asing kita dengar yang berbunyi, kacang lupa kulitnya. Maksudnya jelas adalah berbicara tentang orang-orang yang melupakan jasa atau kebaikan orang lain yang membuat dia berhasil atau sukses. Dalam melupakan itu tercermin sikap-sikap yang tidak bersyukur, kurang menghargai, atau tiada ada niat, hati, dan tindakan untuk membalas jasa atau kebaikan orang lain tersebut. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan juga ternyata sangat sering melupakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berbuat bagi mereka. Ibarat peribahasa tadi, kacang lupa kulitnya. Ini yang menjadi latar belakang kitab Yesaya dan sesuai nas kita hari ini. Di mana umat Tuhan melupakan Tuhan. Dan dalam melupakan Tuhan itu mereka berbuat jahat, berlaku buruk, meninggalkan dan membelakangi Tuhan dalam ayat yang keempat. Karena itu nilai mereka atau derajat mereka bahkan lebih rendah dari kesetiaan hewan kepada pemiliknya. Dalam ayat 3 mengatakan lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Dan sekalipun dihukum, dipukul berulang-ulang, tetap memberontak atau murtad. Dalam ayat yang kelima mengatakan di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, dan seterusnya. Karena itulah mereka akan dihukum. Kita lihat dalam ayat 7 sampai yang ke-8. Hukumannya akan terjadi kesunyian, perampasan, penunggang balikan yang akan menimpa mereka. Tetapi ada keringanan sedikit oleh karena kemurahan Tuhan dibandingkan ketika Tuhan Allah menghukum Sodom dan Gomora. Dalam ayat 9 mengatakan seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Allah kita adalah kasih dan penuh kemurahan. Segala yang terbaik disediakannya bagi umatnya. Masa depan damai sejahtera dirancangkannya. Keselamatan kekal disediakannya bagi kita. Ketika Ia menciptakan segalanya, mengawali semua, bukankah segala yang terbaik yang diberikannya? Kita bisa bandingkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Dan semuanya baik diciptakannya. Dalam Yakobus 1 ayat 17-18 mengatakan setiap pemberian yang baik
Dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nafas hidup, waktu, talenta, sampai keselamatan kekal ada oleh anugerahnya. Dan apa yang Tuhan minta dari kita, dari umatnya, tiada lain adalah agar kita mengingat Dia. Dan jangan membelakangi dan meninggalkannya. Bagaimana kita mengingat Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita melaksanakan perjamuan kudus sebagai contoh, ada nas firman Tuhan yang sering diambil menjadi dasar dalam 1 Korintus 11 yang mengatakan bahwa ketika kita makan roti dan minum cawan adalah peringatan akan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya dalam memori, dalam ingatan kita tersimpan segala sesuatu peristiwa yang terjadi tentang Allah kita yang penuh kasih, yang mengorbankan dirinya demi untuk keselamatan kita. Namun mengingat Tuhan tidak hanya sekedar menyimpan peristiwa itu dalam memori kita dengan baik, tetapi mengingat Tuhan juga berbicara bagaimana kita menjalani hidup yang kudus, benar, sesuai dan seturut dengan perintahnya, ketetapannya, peraturannya, kehendaknya atau firman-Nya. Sebagai perbandingan dalam Ulangan 8 ayat yang ke-11 antara lain mengatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Melupakan Tuhan identik dengan tidak melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya. Dan tentu sebaliknya, kalau mengingat Tuhan berarti kita menjalani kehidupan kita adalah sesuai dan seturut dengan perintahnya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan seterusnya. Dalam Ulangan 8 ayat 18-19, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, bersyukurlah atas kebaikan Tuhan bagi kita, bagi gereja, bagi bangsa dan negara kita. Khususnya pada bulan ini kita memperingati kemerdekaan negeri kita yang ke-80 tahun. Dan dalam mengingat Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih, dan juga teruslah hidup dalam kesetiaan seturut sesuai dengan firman-Nya. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar, memahami, mengimani, dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang Engkau berikan kepada kami. Waktu, kesempatan, nafas kehidupan, talenta, karunia, dan sebagainya. Begitu banyak berkat Tuhan jasmani rohani Engkau sudah karuniakan dan sediakan bagi kami, bahkan sampai kehidupan kekal. Ampunilah kami jika kami sering melupakan Tuhan dan seringkali masih hidup dalam kejahatan, dalam pelanggaran terhadap perintah-perintah-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, bimbing kami agar waktu dan kesempatan yang ada bisa kami pergunakan sesuai firman-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk hari ini kami bisa lalui semuanya dengan baik. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami mohon dalam istirahat malam kami, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Bangunkan kami besok hari dengan kesehatan, kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan.
Kami doakan juga saudara-saudari kami yang mungkin karena tuntutan tugas harus bekerja pada malam hari. Tuhan lindungi serta pimpin mereka juga, sehingga bisa menjalani pekerjaannya dengan baik dan berhasil. Begitupun bagi saudara-saudari kami yang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, dalam berbeban berat, dalam kedukaan, atau dalam berbagai permasalahan. Tuhan, lawatlah mereka, hiburkan mereka, pulihkan mereka, beri kesehatan, beri kekuatan dan harapan baru bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ulang tahun kemerdekaan negeri kami yang ke-80 pada bulan ini. Berkati negeri kami Tuhan, biarlah tercipta makmur sejahtera di negeri kami. Dan para pemimpin kami, taruh roh hikmat dari Tuhan untuk memimpin negeri kami dengan jujur, benar, dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur berserah dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita boleh bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.